Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Semoga kalian saat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kalian juga tetap semangat ya. Baiklah, dalam pembelajaran kali ini saya akan mencoba membahas mengenai materi kelas 10 bab 4, yaitu mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Baiklah, kita mulai. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu latar belakang pelaksanaan otonomi daerah. Pelayanan terhadap rakyat tidak mungkin terpusat pada satu pemerintahan atau pemerintah pusat, tetapi harus didistribusikan pada pemerintah daerah. Nah, ini adalah pemahaman tentang desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dari pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Jadi pemahaman desentralisasi ini bisa diartikan bahwa penyerahan pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Secara umum ada dua jenis desentralisasi seperti yang disampaikan oleh Dwi Joyoto tahun 2000. Yang pertama yang disebut dengan desentralisasi teritorial. Nah, ini mungkin lebih berkaitan dengan aspek wilayah. Kemudian desentralisasi fungsional. Menurut Bagirmanan, disebutkan bahwa desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan. Nah, di sisi lain ini ada pendapat dari J.K. Ho yang menyebutkan salah satu kelemahan desentralisasi adalah besarnya organ-organ pemerintahan menyebabkan struktur pemerintahan bertambah kompleks yang pada akhirnya mempersulit koordinasi. Otonomi daerah merupakan akibat dari adanya desentralisasi dengan penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintah kepada daerah tertentu untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Nah, ini pengertian otonomi daerah. Ini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Nah, ini landasan hukum otonomi daerah. Salah satu peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, yaitu tentang Komite Nasional Daerah atau KND. Dan mungkin undang-undang yang sudah lama ya, tapi masih digunakan. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, ini mungkin tujuannya dibentuknya otonomi daerah. Jadi tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, pendidikan politik. Kedua, pelatihan kepemimpinan. Ketiga, menciptakan stabilitas politik. Keempat, mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Dan itulah mungkin tujuan utama dari dibentuknya otonomi daerah. Selanjutnya itu nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu ada nilai unitaris dan ada nilai dasar desentralisasi teritorial. Nah, ini ada dimensi otonomi daerah, di antaranya meliputi pertama, dimensi politik, yang kedua dimensi administratif, dan yang ketiga daerah, kabupaten atau kota.
Prinsip otonomi daerah meliputi 3 hal penting. Yang pertama, adanya otonomi seluas-luasnya. Yang kedua, adanya otonomi nyata. Dan yang ketiga, adanya otonomi bertanggung jawab. Kedudukan dan peran pemerintah pusat dalam konteks asas penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jadi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Jadi secara teoritis, ini kalau kita melihat pada fungsi pemerintah, itu secara teoritis birokrasi pemerintahan memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi pelayanan, yang kedua fungsi pembangunan, dan yang ketiga fungsi pemerintahan umum. Nah, ada pendapat lain bahwa fungsi pemerintahan itu juga meliputi 3 hal. Fungsi layanan yang pertama, kemudian selain itu ada fungsi mengatur, dan yang ketiga ada fungsi pemberdayaan. Mungkin ini hanya perbedaan istilah saja, tapi maksudnya sama. Utusan pemerintahan menurut undang-undang itu juga meliputi 3 hal. Yang pertama ada utusan pemerintahan absolut, kemudian yang kedua ada urusan pemerintahan konkuren, dan yang ketiga ada urusan pemerintahan umum. Nah, ini ada sedikit penjelasan. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten atau kota didasarkan pada prinsip A. Akuntabilitas, B. Efisiensi, C. Eksternalitas, dan D. Kepentingan strategis nasional. Nah, ini ada penjelasan mengenai kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini menurut pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, ini tentang daerah khusus atau daerah istimewa. Menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Jadi misalnya daerah istimewa atau daerah khusus seperti Ibu Kota Jakarta, atau misalnya daerah istimewa Yogyakarta, atau mungkin juga daerah yang otonomi luas khusus seperti Aceh. Jadi itu diatur oleh pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, penyelenggara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Selanjutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD dibagi dalam DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya ini ada penjelasan mengenai proses pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Pemilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan secara langsung sejak tahun 2005, yaitu melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 24 ayat 5. Jadi sejak tahun 2005 atau pemilihan umum atau pemilu pertama sejak reformasi 2004, maka setahun setelah itu kita memberlakukan pemilihan kepala daerah di Indonesia itu secara langsung. Nah, selanjutnya mengenai peraturan daerah atau Perda.
bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan. Jadi ini maksudnya bahwa perda atau peraturan yang dibuat di daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat, atau juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau kesusilaan. Selanjutnya mengenai keuangan daerah. Pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan atau ditugaskan kepada daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah. Selanjutnya mengenai hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah timbul sebagai konsekuensi atas dianutnya asas desentralisasi dalam pemerintahan negara. Jadi secara umum hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat dari masing-masing peranan yang dimiliki. Timbulnya satu hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terlihat dari adanya hubungan atau bagian dari komunikasi karena diakibatkan oleh faktor proses sebab akibat atau karena kepentingan yang sama. Nah, ini distribusi kewenangan daerah mengelola urusan pemerintahan yang efisien dan efektif antara tingkat pemerintah mengacu pada kriteria. Yang pertama, eksternalitas, yang kedua, akuntabilitas, dan yang ketiga, efisiensi. Jadi kira-kira itulah sekilas penjelasan mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah yang sudah saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian menambah pengetahuan dengan adanya penjelasan ini. Selamat bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.